Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nano. Saya mau jelasin tentang katana nih. Katana ini katana tahun 86. Katana tahun 86 sebelumnya adalah milik dari almarhum mertua saya. Ya, jadi mertua saya selalu ngerawat ini dengan baik sekali. Waktu saya masih pacaran sama istri ini masih oke jalannya, tetapi setelah beliau meninggal, katana ini jadi agak kurang terawat karena memang anak-anaknya punya kesibukan masing-masing, jadi agak terbengkalai sampai beberapa tahun. Kebetulan saya punya memori yang cukup baik dengan katana. Mobil pertama saya adalah katana waktu kuliah, ya, katana tahun 90-an kalau nggak salah. Nah, setelah lulus sudah saya nggak megang katana lagi. Waktu ngelihat katananya mertua saya ini, saya juga wah, oke juga nih. Tapi karena masih sering dipakai sama kakak-kakak ipar saya, ya saya cuman lihat-lihat aja. Tapi setelah lama nggak dipakai, saya lihat, sayang juga nih gitu. Tapi bertahun-tahun kayak gitu saya masih belum punya ide mau gimana nih untuk katana ini. Sampai suatu saat saya datang lihat lagi, katana ini sudah sangat memprihatinkan. Ini waktu lihat ditaruh di depan rumah, kehujanan, kepanasan, catnya udah nggak jelas. Dalam bodi mobil itu air tuh hampir semata kaki di bawah itu air kerendam, joknya udah entah seperti apa, karat udah di mana-mana, dan mobil mesin nggak jalan sama sekali. Akhirnya saya sudah mulai ada keinginan untuk saya beli aja nih katana ini. Cuman belum tahu gimana kalau saya beli terus mau dibenerin gimana, karena saya bukan orang otomotif, saya awam sekali masalah otomotif. Kemudian saya cari-carilah di IG, di YouTube, dari website segala macam, dari internet. Akhirnya ketemulah MMC 4x4. Saya lihat, wah, ini orangnya memang khusus banget untuk spesialisasinya ke katana sama Jimny. Kemudian saya hubungin dia, saya ngobrol-ngobrol, ternyata memang dia passionnya itu bener-bener passion ke Jimny. Akhirnya saya yakin kayaknya ini deh yang oke. Akhirnya setelah itu saya putuskan, udah, saya minta izin ke keluarga istri untuk beli Jimny-nya. Saya beli Jimny-nya waktu itu pas mulai awal COVID, pandemi. Saya beli Jimny-nya, saya bawa ke Mas Denis, ownernya, salah satu co-foundernya MMC 4x4. Kemudian Mas Denis bilang, ini mau diapain Pak mobilnya? Ini mobilnya gawat banget kondisinya gitu. Nah, habis itu saya bilang, pokoknya saya cuman pengen ini kembali ke awal seperti asalnya dan bisa dipakai harian tuh saya gitu. Saya orangnya bukan orang yang suka off-road atau gimana, saya cuma pakai paling ke rumah, ke kantor, ke mall gitu-gitu. Oke Pak, saya kerjain. Wah, hebat sekali. Akhirnya beliau menyarankan kita restorasi ke awal, cuman harus dimodifikasi karena ada beberapa hal di katana ini yang sebenarnya sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Contohnya power steering harus diganti, harus pakai power steering karena ini asalnya nggak power steering. AC awalnya nih nggak ada AC-nya, jadi harus pasang AC, kemudian pasang
head unit. Kemudian ini awalnya saya nggak mikir dipasang 4x4, tapi setelah dilihat ternyata ada indikatornya 4x4 nih, masih ada di situ. Kemudian transfer case-nya juga, tempat transfer case-nya juga masih ada. Jadi saya tanya sama Mas Denis, gimana Mas kalau saya buat 4x4? Oh bisa nih, langsung plug in aja udah bisa nih gitu. Oke lah, sekalian nanggung gitu. Akhirnya gitulah diberesin sama Mas Denis. Kemudian ternyata banyak part-part yang sudah nggak bisa dipakai. Contohnya ini diganti baru, ori juga nih, tempat lampu ini. Kemudian radiator udah berkarat semua, habis, udah harus diganti semua. AC diganti yang lebih dingin. Kemudian semualah nih, hampir semuanya nih pakai bahan-bahan ori. Spion juga. Nah, spion ini lucu banget. Spion saya minta yang ori, begitu saya pakai ternyata saya nggak bisa lihat apa-apa belakangnya. Mobil dari belakang tuh deket banget, kecil, karena semuanya kecil. Mas, ini kalau ini spionnya saya ganti yang lebih ini gimana? Kayaknya jelek Pak, karena bukan aslinya. Akhirnya saya tambahin lah spion-spion itu. Kemudian apalagi yang di dalam, persnelengnya ini cuman 4 ya, giginya cuman 4. Jadi saya minta ini diganti apa namanya, persnelengnya diganti yang 4 aja. Kemudian lain-lainnya standar semua. Jok udah hancur semua, jadi jok ini yang agak susah karena saya harus nyari referensi tahun 86 tuh joknya kayak apa sih. Untungnya Mas Denis punya banyak sumber ya, banyak foto-foto gimana sih bentuknya. Tahun 86 akhirnya dapat. Cuman memang asalnya kan bahannya pabrik ya, supaya awet dan enak makainya saya minta diganti kulit aja. Jadi jok depan sama jok belakang diganti kulit. Ditawarin juga apakah jok belakang mau dipindah yang diganti yang ke depan semua, enggak, kembalikan seperti asalnya aja. Jadi tetap jok kayak angkot gitu ada di depan, supaya muatnya juga lebih banyak. Dan saya ganti kulit semua, itu aja sih. Ban ini juga, ban ini saya ganti pakai bannya JB Jimny yang baru ya, JB47 yang orangnya ada yang jual, ya udah saya ganti ini bannya. Kemudian ini velgnya, ini velg yang memang yang ada di mobil ini sejak saya beli. Saya nggak tahu ini velg aslinya apa, atau dulu pernah sama mertua saya diganti, saya nggak tahu juga. Tapi saya pakai velg itu, di rekondisi semua, jadi dicat putih mulus semua. Oke. Kemudian nah, yang belakang nih yang susah karena waktu itu nggak ada serepnya, dicari-cari semua nggak ada yang jual, cuman satu velg aja. Akhirnya dicari-cari ternyata ada yang bekas, satu direkondisi lagi untuk ban serep. Kemudian yang ini sebenarnya dari, saya kebetulan juga punya mobil Jimny yang baru, itu ada tutup ban serepnya ini. Jadi ban serep itu saya taruh ke sini supaya lebih rapih, lebih mulus. Plat nomor awalnya dari sini nih, tapi karena plat nomor di Indonesia sekarang kepanjangan, jadi waktu ditaruh ke sini harus di penyok-penyokin, jadi nggak rapi. Terusnya mendingan ditaruh sini lebih rapi. Ini dibuat polos gini aja. Kemudian knalpot juga diganti. Ini mat flap juga saya minta tambahin, sebelumnya nggak ada, ini tetap saya pertahankan. Fender. Kemudian antena juga waktu itu udah patah semuanya karena berkarat, dia patah, saya minta ganti yang baru juga, yang original juga. Kaca film juga diganti pakai 3M, sebelumnya
entah kaca film dari mana, nggak udah kita cek. Nah, kaca depan ini awalnya banyak penuh goresan, kemudian harus diganti yang baru kacanya. Akhirnya kita ganti yang baru, sempat pecah tuh waktu dipasang, sempat pecah, akhirnya kita harus ganti, beli baru kacanya, akhirnya bisa dipasang. Itu juga yang ori. Apalagi ya, mesin-mesin semua standar semua, nggak ada yang ditambahin, cuma ditambahin 4x4 aja. Kemudian apalagi ya, rasanya semua oke. Bodi semua dipertahankan yang lama. Apa namanya ini, depan ini waktu itu sudah nggak karu-karuan, sudah direkondisi semua untuk speedometer segala macam, sudah dibenerin dan udah kembali berfungsi normal. Jadi sekarang sih kayaknya nggak ada PR ya, nggak ada PR. Kemarin udah saya pakai ke kantor, ke jalan-jalan kemana, nggak pernah ada masalah sama sekali. Itu aja ya. Kok lucunya waktu kemarin karena saya nggak pernah pakai mobil Jimny yang 4x4 sebelumnya, saya asal masukin aja transfer case yang 4x4 itu, ternyata nggak gitu caranya. Untung segera dikoreksi sama Mas Denis, akhirnya oke. Jadi sekarang saya lebih tahu nih caranya. Rasanya itu ya. Ada lagi yang lucunya sih, sekarang setiap saya pakai ya banyak yang nanyain, ini Jimny yang paling baru ya Om ya? Bukan, ini Jimny yang lama atau 86, cuman baru diperbaiki. Serasa itu cerita singkat saya untuk Jimny saya tercinta. Di sini saya namain Katana Abang karena warnanya merah. Abang itu merah dari bahasa Jawa. Gitu aja cerita saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.